ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Darussalam yang tercinta ini. Insyaallah dilanjutkan dengan kajian subuh kita, kajian Al-Quran yang pada subuh ini insyaallah masuk surat ke-95, yaitu surat At-Tin. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga, dan tentu kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Surat At-Tin artinya buah tin. Ini salah satu pohon yang memiliki khasiat yang banyak. Dan tentu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuat di dalam Al-Qur'an ini tidak lain dan tidak bukan punya hikmah, punya manfaat, punya kelebihan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang madu, tentang tanaman-tanaman yang lain yang kemudian dirincikan dalam Al-Quran tersebut. Walaupun secara global, tetapi penelitian-penelitian di akhir-akhir ini begitu banyak orang yang meneliti tentang tanaman, hewan, dan lain sebagainya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Shadaqallahul Azim. Jemaah rahimakumullah, para ulama tafsir itu memiliki pendapat yang berbeda-beda sehubungan dengan penafsiran surat ini. Ada beberapa pendapat yang cukup banyak di kalangan mereka mengenainya, yaitu ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan At-Tin ini adalah nama sebuah masjid di kota Dimashq, dan kemudian menurut pendapat lain yaitu adalah sebuah gunung yang penuh dengan buah tin. Nah, jemaah rahimakumullah, perbedaan pendapat ini sah-sah saja karena memang kenyataannya nama tin itu ada juga nama masjid, dan nama tin itu adalah nama sebuah pohon yang berbuah yang dinamakan dengan buah tin itu sendiri. Najab rahimakumullah, dan pendapat-pendapat ulama ini tidak terlalu bermasalahkan karena realitanya apa yang disebutkan oleh masing-masing ulama tafsir itu memiliki bukti. Tetapi yang paling banyak bahwa yang dimaksud dengan tin ini adalah sebuah pohon yang dinamakan dengan buah tin, dari pohon tin itu sendiri. Untuk saat-saat ini bisa kita tanam buah pohon tersebut di Indonesia, sudah banyak bukti Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti kalau di Sumbawa itu kayak yang buah ara. Ya.
tapi tidak sama rasanya. Ya, lembut, kemudian enak lah untuk dimakan. Ada yang kadang-kadang difragmentasikan kemudian jadi keras, kemudian ya macam-macam lah produksi-produksi yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tin dan juga zaitun, buah zaitun itu juga. Ada juga yang mengatakan jemaah rahimakumullah, zaitun ini juga nama masjid di Baitul Maqdis. Ada juga. Tetapi itu juga nama sebuah buah dari satu pohon zaitun. Tin dan zaitun ini sudah banyak dijual di mana-mana. Ya biasa kalau yang shopping online ya tinggal ketik, cari di shopping online buah tin atau buah zaitun itu akan keluar, tinggal pesan. Ya, jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa turi sinin. Nah, ini nama sebuah bukit demi bukit Sinai. Ini jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bukit di mana tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Kemudian Allah pun bersumpah berikutnya wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman. Nah, jemaah rahimakumullah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil semua ulama mengatakan bahwa Allah menyebutkan 3 tempat. Ya, 3 tempat yang merupakan masing-masing dari ketiga tempat itu mengutus nabi yang tergolong dalam ulul azmi, yaitu yang membawa syariat. Ada membawa syariat. Kalau nabi-nabi yang lain tidak. Yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan syariat ini. Pertama jemaah rahimakumullah, penyebutan pertama tempat tumbuhnya pohon tin dan zaitun yang berbuah ini, yaitu di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Disinilah Nabi Isa alaihissalam diutus jemaah rahimakumullah. Dan kemudian yang kedua adalah Bukit Tursinai atau Tursinai. Jadi jemaah rahimakumullah ini juga tempat Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga adalah kota Mekah yang aman. Disinilah tempat Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Nah, mereka jemaah rahimakumullah masing-masing membawa kitab Taurat, Injil, dan kemudian Al-Qur'an. Oleh karena itulah jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama 3 tempat ini seraya memberikan tentang mereka yang diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala secara tertib dan menurut aturan zamannya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan menyebut kemuliaannya. Lalu lebih dari itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat-tempat tersebut. Nah, jemaah rahimakumullah, kemudian orang yang mengambil syariat yang sudah disempurnakan akan diterima oleh manusia, sehingga mereka mendapat kategori ahsan taqwim. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inilah subjek sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Subjek yang disebutkan di sini penciptaan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan rupa yang paling sempurna. Begitu juga hal-hal lain dari segi tubuhnya dan lain sebagainya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Ya, jadi ada tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka, tempat yang terburuk dan paling buruk dan sangat buruk sekali dibandingkan dengan tempat yang terbaik yang indah. Jemaah rahimakumullah, maka neraka adalah tempat yang tidak disukai oleh siapapun. Nah, jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemudian penciptaan yang paling baik dan indah itu tempat kembalinya ke surga, dan yang paling buruk itu kepada neraka. Jemaah rahimakumullah, jika mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah Allah menyebutkan dalam firman berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Nah, sebagian ulama jemaah rahimakumullah ada yang mengatakan hubungan dengan firman kemudian dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya bisa jadi itu kepada usia yang paling hina ketika dia hidup. Jadi akhir hayatnya adalah su'ul khatimah. Maka jemaah rahimakumullah, mengisinya dengan iman dan amal soleh, kita akan terhindar dari su'ul khatimah. Maka kita akan digolongkan dengan husnul khatimah. Nah, jemaah rahimakumullah, inilah kenapa di dalam berbagai ayat ataupun surat-surat lain selalu menggandeng iman dan amal soleh. Tidak bisa dipisahkan. Mau beramal tanpa iman kosong, mau beriman tanpa amal soleh, ya tak ada artinya. Maka harus diiringi dengan amal soleh iman tersebut. Kedua-duanya ibarat dua sisi mata uang yang selalu menjadikan uang tersebut tidak palsu dengan adanya kedua sisi sesuai dengan kriteria uang tersebut masing-masing. Maka begitu pula iman dan amal soleh ini selalu bergandengan jemaah rahimakumullah. Nah, bagi mereka jemaah rahimakumullah yang mampu memadukan iman dan amal solehnya, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi nggak ada putus sampai meninggal dunia sampai negeri akhirat. Jadi masya Allah. Dan semua orang jemaah rahimakumullah menginginkan ini pahala yang tidak habis-habisnya, tidak putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukazzibuka, dan apakah yang menyebabkan mereka mendustakan kamu? Ya. Jadi apa sebenarnya yang menjadi penyebab orang mendustai kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, dan juga hari pembalasan? Karena itulah jemaah rahimahullah, bahwa orang-orang yang mendustai kedatangan Nabi Muhammad SAW dan juga kelak di yaumil akhir akan datangnya pembalasan, inilah jemaah rahimahullah orang yang betul-betul merugi di dunia dan di akhirat. Atau sebaliknya, mereka merasakan dunia kok enak-enak saja, tetapi di akhirat tidak akan bisa berpaling dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya bagi kita jemaah rahimakumullah di akhir daripada surat ini, alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan melampaui batas
yang tidak akan berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Sesuai dengan amal perbuatannya akan diberikan balasan yang setimpal, tidak dikorupsi, tidak diapakan dan lain sebagainya. Nah, jemaah rahimakumullah, di akhir daripada surat ini ada sebuah hadis yang perlu kita pahami, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an secara marfu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa idza qara'a ahadukum wat-tini waz-zaitun fa'ata ala akhiri alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyakul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika kita mendengar ayat ini, jemaah rahimakumullah, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bahkan jemaah rahimakumullah, secara umum hadis ini menyebutkan demikian baik di luar salat maupun di dalam salat. Ketika, ya tentu bukan dengan suara keras menyaingi imam, cukup di dalam diri kita. Ya, ketika imam menyebutkan alaihissallahu biahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin, artinya benar dan aku termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas hal tersebut. Jadi Allah Maha Adil. Jadi jemaah rahimakumullah, kita juga sering mendengar ini, tapi jangan keras-keras lah ketika kita bermakmum, takut kita terganggu, yang lain cukup dalam diri kita. Ini sunnah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau tidak mampu membaca ya tidak apa-apa, tidak masalah. Membaca juga tidak masalah. Gitu. Jadi sekali lagi, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, semoga ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.